Assalamualaikum. Bertemu lagi para sobat-sobatku di Reta Daily. Sebelum kalian menonton video ini, aku akan tegaskan bahwa video ini aku buat semata-mata bukan karena aku mendukung aktor K dengan skandal yang diterimanya. Jujur, aku buat konten ini sebelum aku tahu rumor tidak mengenakan itu muncul. Tujuan aku mengupload video ini hanya untuk sharing ke kalian tentang pengalamanku, agar kalian bisa berhati-hati saat order suatu barang. Terlepas dari itu, aku juga tidak membela pihak penulis yang speak up rumor tersebut. Aku berada di pihak senetral-netralnya, tidak membenarkan salah satu pihak. Serta aku juga tidak menyetujui attitude buruk yang telah dilakukan oleh aktor K di kehidupan pribadinya. Namun aku hanya mendukung sebagai aktor lewat karya-karyanya seperti Hometown Cha-Cha-Cha, dan aku sangat mengapresiasi atas kerja keras aktris dan aktor lainnya, juga para sutradara dan staf drama tersebut. Aku berharap skandal ini lekas selesai dan kedua belah pihak bisa menyelesaikan semua ini dengan baik serta bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Sekian dan terima gaji. Hai sobat-sobat pecinta K-drama, khususnya yang baru NC dramanya kemarin. Apalagi kalau bukan Hometown Cha-Cha-Cha. Gak kerasa banget Hometown Cha-Cha-Cha udah akhir episode minggu kemarin. Belum bisa move on nih sebenarnya aku. Aku pengen ngajak kalian untuk unboxing paket bermasalah. Kenapa aku nyebutnya paket bermasalah? Tonton terus video aku sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Seperti kaos yang sudah aku pakai, aku pengen ngajak kalian juga, para sobat-sobat pecinta K-drama khususnya atau drakor, untuk membuka paket. Nah, paket aku ini sebenarnya paket fun kit Hometown Cha-Cha-Cha yang aku beli lewat Shopee waktu event tanggal kembar kemarin di 10/10. Nah, ternyata paket aku itu bermasalah, sobat-sobat. Jadi ceritanya tuh aku udah pesen di event itu ya 10/10. Emang barangnya ini tuh pre-order, jadi aku tahulah harus menunggu berapa lama karena di situ emang udah tercantum kalau si all shop-nya ini dia nggak bisa kirim langsung pada hari itu. Oke lah, aku nunggu sampai beberapa hari. Nah, waktu udah dikirim, ternyata apa sobat-sobat, paketan aku itu nyasar. Jadi status di Shopee aku, riwayat pengirimannya itu sudah diterima oleh aku, tapi ternyata aku tuh belum menerima barangnya apa-apa. Tapi sudah ditulis kalau yang menerima barangnya itu aku. Dan bukti pengirimannya, kan ada fotonya tuh. Itu bukan foto rumah aku ataupun paketan punyaku. Jadi kayak sengaja di-blurring. Dan emang kayaknya tuh asal mereka, kayak foto-foto yang udah dia punya terus dia asal ngasih buktinya ke aku. Panik kan aku waktu itu. Terus aku akhirnya protes ke ekspedisinya itu. Jadi inisial ekspedisinya itu depannya I. Ya, kalian kalau yang sering belanja online lewat Shopee pasti sudah tahu. Dan ini tuh kejadiannya enggak cuma sekali dua kali dan di aku doang, tapi ternyata yang ngalamin kayak gini tuh banyak banget. Dan pihak ekspedisinya tuh kayak ya slow respon gitu loh sobat-sobat. Jadi aku langsung ke kantornya waktu itu, terus aku mengklarifikasi gimana ini paketan aku di mana, dan ternyata masih dibawa kurirnya. Jadi kurirnya itu bukan kurir tetap ekspedisi itu, ternyata kayak kurir pengganti karena di event tanggal kembar paketan tuh pasti membludak. Jadinya dari pihak ekspedisinya itu harus ambil kurir bantuan. Waktu aku di ekspedisinya itu, aku diteleponkan sama kurir yang nganter paket aku. Kan ada tuh di Shopee-nya tulisannya siapa kurir yang mengantar. Nah, namanya aku sebutin, bla 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 gitu kan ya. Terus aku diteleponkan sama kurir itu, katanya paketku aman dan itu perjalanan ke rumahku waktu itu ya. Jadi katanya dia tuh udah bawa paketanku, katanya paketanku tuh aman mbak, nanti habis ini aku akan nganter ke rumahnya mbak. Jadi tuh dia emang posisinya mau nganter ke rumah aku gitu.
Ya udahlah, aku percaya. Aku tunggu di rumah. Dan paketnya itu sampai malam belum datang juga. Aku tuh udah kayak gini, udahlah nggak apa-apa kalau emang hilang paketanku, ya mungkin memang belum rezekinya. Tapi aku masih berusaha untuk klarifikasi lagi ke pihak ekspedisinya, dan aku mau minta nomor telepon si kurir yang ngantar barang ke aku. Aku emang sempat suuzon sama si kurirnya itu karena mungkin paketanku hilang atau rusak atau sengaja dia ambil atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Terus akhirnya aku tunggu sampai keesokan harinya, dan tiba-tiba ibu aku itu di WA sama tetangga aku, jarak berapa rumah gitu, tapi nomor rumahnya itu hampir mirip sama rumahku. Kalau misalkan nomor rumah aku 10, nomor tetangga aku tuh nomor rumahnya 20. Jadi kan belakangnya sama-sama 0, cuma angka depannya beda. Ternyata paket aku itu ditaruh di rumah tetangga aku. Bayangin sobat-sobat, gimana nggak kesel sama si kurirnya itu sih. Jadi dia itu nggak melihat alamatnya secara rinci, tiba-tiba tuh paketanku itu ditaruh situ, dan kardusnya tuh juga agak sedikit peyok gitu ya, kayak udah ketimpa barang-barang paketan yang lain. It's okay, aku nggak mempermasalahkan itu. Yang penting paketanku tuh diantar ke rumah dengan selamat gitu ya. Udah aku tuh udah, ya Allah, bener-bener sempat kayak udah kurirnya ini nggak beres, dan aku nggak mau pakai ekspedisi itu lagi. Jadi kayak aku kapok udah kalau mau belanja lewat Shopee harus bener-bener ini apa namanya, ekspedisinya dilihat banget, jangan sampai pakai itu lagi. Aku tuh udah kayak gitu. Terus ya karena paketanku udah sampai, mau nggak mau aku juga harus unboxing ke sobat-sobat semua. Aku mau lihat isinya tuh gimana. Kalau dari packagingnya sih udah agak peot sedikit sih, tapi nggak apa-apa. Nah jadi ini sobat-sobat paketanku wujudnya tuh kan, yang kayak aku bilang tadi tuh sebelah sini tuh agak peot gitu, tapi nggak apa-apa lah. Ini sama tetangga aku tuh sempat mau dibuang karena posisi di rumahnya tuh katanya kayak gini, terus ditaruh di pojokan rumah, kan kayak kardus bekas gitu ya. Kalau orang nggak lihat ini identitas alamat rumah, mau dibuang, benar-benar mau dibuang karena dikira kardus bekas. Untung aja tetanggaku teliti, terus lihat kalau itu atas namaku. Jadi alhamdulillah masih rezekiku, walaupun kardusnya agak sedikit meleot, nggak apa-apa. Dan kita unboxing ya sobat-sobat, gimana sih isi pancake-nya, apakah masih aman atau sudah meleot juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Jadi kayaknya mungkin tuh si kurirnya ini nggak kelihatan sama alamat rumah aku, bisa jadi sih, soalnya di sini tuh alamatnya kecil banget, kayak di struk pembelanjaan gitu. Dan sama pihak ekspedisinya itu nggak di-print lagi, dikasih plastik, terus dikasih apa namanya, alamatnya lebih besar gitu ya, enggak. Jadi bener-bener dari si penjualnya yang kecil, jadinya mungkin nggak kelihatan atau gimana ya. Kita harus positive thinking, kita harus husnuzon aja dah. Oke, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga paketannya masih dalam wujud aman. Wow, alhamdulillah, untungnya tuh masih ada perlindungan di bubble wrap ya sobat-sobat, jadi masih sedikit aman lah. Oke, jadi isinya apa aja sih pancake ini tuh yang aku beli? Wow, ada pouch serut, iya ini pouch serut. Terus sama ada ini yang dibungkus bubble wrap. Kita buka isinya apa aja. Ini di bubble wrap. Insya Allah aman ya, karena di bubble wrapnya berlapis lapis tebal-tebal. Paket
masalah aku yang bikin emosi, bukan gara-gara sellernya sih yang bikin emosi, tapi karena pihak ekspedisi dan kurirnya yang sangat bikin aku naik darah. Nah ini dia, jadi ini tuh kayak tempat minum tapi bisa digunakan berkali-kali. Oke, bisa ini buat aku minum di rumah sehari-hari, karena selama ini tuh aku kalau minum tuh selalu di botol. Ini tuh kayak gelas, terus ada ini sedotan stainless, jadi kita hemat ya, tidak menggunakan plastik karena menimbulkan sampah plastik. Jadi kita pakai sedotan stainless steel plus pembersihnya, sikatnya ini. Oke, lucu ini juga gambarnya. Terus di dalamnya juga ada thank you card sama freebies. Ini tuh dari all shopnya, stiker sama thank you card. Oke, ternyata masih aman, alhamdulillah sobat-sobat. Nah sekarang yang ada di pouch ini tuh apa? Kita unboxing. Jadi yang ada di pouch ini tuh kayaknya pouch belacu gitu ya bahannya tuh. Oke, ya dari belacu, jadi kayak gini pouchnya. Lumayan lah, bisa buat tempat-tempat make up atau peralatan mandi kalau berpergian jauh. Oke, di dalam pouchnya, wah, di dalam pouchnya itu ada, oke ini pembatas buku, oh jatuh, pembatas bukunya ada 4. Oke, menarik. Selain pembatas buku juga ada gantungan kunci keychain. Ini 2 sisi ya, jadi depan belakang ada gambarnya semua. Wow, so cute. Terus nggak hanya itu aja, ada juga ini. Wah, oh beda. Jadi ini juga gantungan kunci, tapi di baliknya ada mirrornya, ada kacanya. Jadi nanti kalau kita gantungin di tas itu sambil ngaca-ngaca itu masih bisa ya. Oke, bagus sekali, dan ukurannya juga lumayan besar, nggak ada yang lecet atau cacat, bagus. Terus ada, oh ini sepertinya photocard ya, photocardnya ada 5 dan 2 sisi ya, bolak-balik. Ada GPD, kasihan sekali GPD di sini. Ayo, siapa kalian di sini yang tim GPD? Oke, ada photocardnya tadi 5. Terus, oh ini stiker warga Gongjin. Banyak banget warga Gongjinnya. Oke, bagus juga. Tapi ini bukan kiss cut ya, jadi kita harus motong sendiri. Tapi overall, thank you sir. Wow, yang terakhir ini ada note. Lumayan lah buat kita nulis agenda-agenda, atau kalau kita nulis jadwal, kalau aku jadwal bikin konten. Oke, bagus sekali. Jadi aku udah dapet barang sebanyak ini dan alhamdulillah aman semua, walaupun di awal sedikit bermasalah. Jadi lain kali kalau kalian juga mau pesan di Shopee harus benar-benar ini ya, diperhatikan ekspedisinya ya. Kalian bisa cek langsung ke tokonya, nanti aku kasih linknya di description box. Oke. Nah, itu tadi sobat-sobat unboxing paket bermasalah aku. Tapi ternyata isinya aman dan so cute semua, bagus-bagus semua. Thank you seller yang udah ngasih barang sebagus itu. Dan untuk kalian sobat-sobat, aku harap kalian hati-hati juga. Bener-bener kalau order Shopee dilihat dulu ekspedisinya. Walaupun kalian nanti nggak bisa milih pakai ekspedisi apa, tapi hati-hatilah. Semoga kejadian kayak aku itu
nggak terjadi kepada kalian. Thank you yang udah nonton video aku, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. 감사합니다.